Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muwahhidin walhamdulillahilladzi ja'ala minal mu'minin walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Saudara sahabat yang dimuliakan Allah, di sela-sela kesibukannya masih sempat ngaji ya, alhamdulillah. Ini bukan karena pengangguran kan, tapi karena emang mengkhususkan pengen ngaji ya. Dan kebenaran saya lagi mampir di Bandung. Kita habis taklim tadi juga di Lembang ya. Mampir ke Lapas Sukamiskin ya. Pindah ke sini deh ya. Meskipun ini mendadak, tapi ya saya mikirnya sekali jalan ya. Tema kita agak sedikit menguras akal, tapi akal bakal senang. Jadi jangan pernah katakan akal saya tidak cerdas. Akal kita cerdas, cuma jarang diolah. Temanya apa? Apakah Allah tidak bertempat? Oke. Kita nggak usah pakai teori aneh-aneh, pakai Quran, Sunnah aja ya. Quran, Sunnah. Karena akidah mesti sesuai dengan informasi, dengan yang kita yakini. Allah yang kita yakini menurunkan berita-berita, dan berita itu ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita baca, kita pahami. Masalahnya kemampuan memahami, ini yang masalah. Jadi sebenarnya Qurannya satu, Allahnya Esa satu. Yang banyak itu kepala orang yang baca Qurannya. Orang yang sudah nyantri 7 tahun, 6 tahun dengan yang nyantri setahun, beda nggak hasil bacaannya? Yang dibaca sama Quran, benar ya? Anak S1 tulisannya sama nggak dengan anak S2? Hasilnya beda. Tapi sekarang banyak orang kualitas anak SD ngomentarin doktor, profesor ya. Kualitas baru hijrah kemarin sore ngomentarin kiai, nginterin ustadz, masyaikh yang sudah puluhan tahun hari-hari bersama Alkitab dan Sunnah. Nah, inilah kemudian menjadi PR kita bersama ya. PR kita bersama ini. Inilah yang membuat masjid-masjid konflik, komplek-komplek tengkar. Karena yang kualitas baru ini dia ngerasa udah besar, dia ngerasa udah setara masih ustadz. Coba aja lihat antum komentar-komentar di sosial media, itu kan nggak tahu diri itu. Kalau nggak ngerti baru hijrah, uskut kul khairan auliyasmut, katakan khairan. Khairan itu kata-kata baik yang relevan. Ada baik tapi nggak relevan, nggak cocok. Udah baik harus dikasih yang pasnya. Ini udah nggak ngerti komentar, ya lucu. Saya masih ingat kalam Imam Syafi'i, jika aku berdebat dengan orang pintar pasti dia kalah, tapi kalau berdebat sama orang bodoh pasti aku yang kalah. Jadi kalau udah ketemu gitu, masjid rame Pak di situ. Saya yakin masjid ini salah satunya nih, tercium baunya ya. Nggak bisa dibuat-buat itu. Jamaahnya, personalnya mungkin wallahu alam, saya nggak ngerti. Kan saya nggak pernah nanya dan belum pernah mampir di masjid ini. Itu aura terasa ketika sholat. Saya pernah ke satu wilayah di Cibinong, sholat di situ. Itu masalah kunut doang, itu orang sholat rame, tapi hatinya nggak nyatu, kan terasa Pak. Terasa bener. Saya biasa sholat tuh antara merem buka. Sekali itu kunut saya buka mata, bener. Segini nggak ngangkat, sono ngangkat. Tapi dalam batin mereka ada terbersit. Imam nih ahli bid'ah gitu. Jadi nggak nyatu sama imam. Terus ngapain dia sholat di situ?
Kita kalau mau bermakmum dengan seseorang, kita serahkan kendaraan sholat ini kepada dia. Mau dia gak kunut, mau dia kunut, urusan dia. Sama juga tuh, yang biasa kunut, imamnya gak kunut, berdiri dulu lama-lama, ya salam, ya sama aja tuh. Sama-sama parah, gak mengerti bagaimana cara berbeda. Apalagi dalam bab akidah. Ya, siap mendengarkan? Ya, siap, jangan pakai khayal anak-anak, ini pakai akal. Dengan akal tembuskan ke dalam kolbu, nanti baru ringan memahami ini, ya. Mari kita baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah buka hati pikiran kita berkah Al-Fatihah untuk memahami sifat-sifatnya. Siapakah dia, benarkah dia bertempat, atau bagaimanakah dia. Yang sering dijadikan dalil bahwa Allah bertempat itu ayatnya sama dengan dalil yang menunjukkan Allah tidak bertempat. Lucu nggak? Kalam ulama yang dinukil untuk memahami ayat tersebut sama dengan orang yang pro dan kontra. Ketika ada ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa atau tsumma istawa 'alal 'arsy, Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas aras, istawa. Kalam ulama yang digunakan sama untuk memahami ini. Yang paling ngerti ayat kita apa ulama? Ulama yang paling mengerti, ulama yang dekat ke masa Nabi atau ulama yang belakangan? Yang lebih dekat ke Nabi, namanya salaf. Makanya nama salaf ini seksi. Paham maksudnya? Menarik untuk digunakan. Kita lihat imam salafnya ngomong apa, ya. Lalu kita orang-orang khalaf, orang belakangan pun ternyata berebut kalam dari kalam ulama salaf. Karena ada klaim legitimasi dari Rasulullah. Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, hadis Bukhari. Sebaik-baik abad, abadku, lalu tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Lalu setelahnya. Berarti 3 kali kurun, 300 tahun, 3 abad. Yang paling sering diungkap itu 2 imam. Pertama Imam Malik, yang kedua Imam Syafi'i. Coba kita lihat, ya. Nanti antum akan ketawa-ketawa sendiri atau dalam hati, oh begitu toh. Berarti selama ini kalam imam ini dipelintir gitu. Kata Imam Malik, ketika ada seseorang ngetes, kaifal istiwa, bagaimanakah istiwa? Dalam satu riwayat dia mengatakan al istiwa ma'lum. Istiwa itu dimaklumi maknanya, bahwa istiwa dalam bahasa Arab ada 15 makna. Itu maksudnya maklum. Kalau kita Arab maklum. Kalau dia maklum beneran, Arab beneran dia. Ya, Arab cemas. Terus wal kaif. Nah, ini satu riwayat ini yang jadi persoalan. Wal kaif majhul. Kaif, tata caranya tidak diketahui. Ini kalam berbahaya. Wal imanu bihi wajib, percaya kepada istiwa wajib. Wassual anhu bid'ah, mempertanyakannya bid'ah. Ente ini bid'ah, maka beliau mengatakan akhrijuhu, sekarang keluarkan dia. Itu kali-kali umur Imam Malik ngusir orang, gak pernah beliau ngusir orang. Karena beliau tidak mau ada ahli bid'ah duduk di majelisnya. Tapi bid'ah versi Imam Malik bukan bid'ah versi kita. Di kita cuma karena beda masalah fikih disebut bid'ah. Sahabat-sahabat dimakanan Allah, persoalan fikih lebih luas dari akidah. Lebih leluasa, lebih santai, lebih banyak khilafiyahnya. Cuma karena beda yasinan gak yasinan udah gak mau bermajelis. Cuma karena beda kunun gak kunun udah gak mau bermajelis. Cuma beda Sayyidina sama Sayyidina udah gak mau bareng. Itu gagal fokus. Itu bukan bid'ah, itu namanya khilafiyah. Apa beda khilafiyah?
diperdebatkan dalilnya ada. Kalau bid'ah tidak ada dalilnya. Bisa bedain? Apa beda bid'ah dengan khilafiyah? Bid'ah tidak ada dalilnya. Kalau khilafiyah diperdebatkan dalilnya. Orang yasinan punya dalil nggak? Orang anti yasinan punya dalil juga. Tuh, diperdebatkan, berarti ini belum tentu bid'ah. Oke? Sentuh lawan jenis batal. Adakah imam-imam yang 4 ini membid'ahkan gurunya? Kata Syafi'i, ada nggak pernah Imam Syafi'i bilang guruku Malik ahli bid'ah? Masa sentuhan lawan jenis nggak batal kecuali nafsu? Nggak ada kan? Nggak pernah ada. Coba contoh imam salafus soleh kalau berbeda. Mereka kalau berbeda saling maklum. Oh, kita beda dalil gitu. Kalau sekarang berbeda kenapa? Gimana kalau berbeda hari ini? Bentak-bentakan di masjid. Masjid ini kayaknya masih belum ada bentak-bentakan ya. Ya paling senggol-senggolan sih udah ya. Dimaklumi lah. Yang nyenggol-nyenggol biasanya orang nggak mengerti, baru awam. Wah, mendung ya. Makasih, ya. Jadi apa bid'ah? Sesuatu yang Imam Malik ngomong soal anhu, kamu mempertanyakan ini, itu bid'ah, nggak ada dalilnya. Ternyata sahabat Nabi nggak pernah ada yang nanya bagaimana istiwa. Nabi nggak pernah menjelaskan apa itu istiwa, maka mempertanyakan itu bid'ah. Ini lafaz pertama, tapi ini berbahaya. Tadi ada lafaz wasu'al awal kaif anhu majhul, tata caranya tidak diketahui, berarti ada dong. Kalau punya tata cara, berarti Allah ini masih belum sempurna karena masih butuh cara. Maka teks ini kita cek sumbernya di mana. Sumbernya dalam kitab Imam Al-Baihaqi, judulnya Al-Asma was Sifat, ada di kitab itu. Tapi dasar orang suka memperkosa teks. Giliran teks ini diambil, penjelasannya nggak diambil. Ini sering banget ini. Contoh lain, Imam Syafi'i mengkritisi tasawuf, teksnya diambil, penjelasannya nggak diambil. Sering begitu. Imam Syafi'i menghukumi ahli kalam, tapi penjelasannya nggak diambil. Jadi mengkhianati kitab. Kalau orang bisa baca kitab kan tahu yang nukil ini pengkhianat. Pengkhianat Imam Syafi'i, pengkhianat Imam Malik. Ya. Imam Syafi'i nggak maksud begitu, dia arahkan begitu. Ternyata ada riwayat kedua. Imam Malik ditanya mengenai bid'ah, mengenai istiwa. Bagaimana Allah bersemayam itu gimana? Lalu beliau mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu diketahui adanya. Wal kaif anhu marfu. Dan Allah maha suci dari kaif, bagaimana di atas, di bawah, di arah atas atau di arah mana, bersentuhan atau tidak. Coba kalau duduk bersemayam itu duduk artinya. Kalau duduk nempel nggak? Ada nggak orang duduk nggak nempel? Nempel ya. Ada seorang tokoh di masa salaf, tapi akidahnya bukan akidah salaf. Namanya Muhammad bin Karram. Siapa namanya? Muhammad bin Karram ini, dia periwayat juga, tapi akidah dia kacau. Dia mengatakan Allah istawa, duduk dan bersentuhan dengan arsy. Tuh, gawat ya tuh. Dia wafat tahun 255, orang gila, dia salaf. Maka ada salah seorang imam yang juga dia ahli hadis, tapi akidahnya tidak mengikuti ahli hadis. Namanya Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Coba diulang-ulang namanya. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Kan dari tadi kita udah sepakat mau serius nyebut nama ya. Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Udah siang-siang panas nyebut nama lagi ya. Wafat 280 Hijriah.
dia menukil ajaran si Muhammad bin Karam tanpa dia sadari. Apa kata dia? Allah benar-benar di atas, dibatasi oleh aras dan langit. Maka Allah mempunyai dua batas. Bahaya nggak tuh? Ada orang meyakini Allah punya batas. Batasnya Allah adalah langit dan aras. Itu akidah Nabi atau akidah kelompok yang bertentangan dengan Nabi? Gak usah langit dulu, batas. Kata batas ada nggak di Quran untuk Allah? Gak ada. Tapi dia mengatakan siapa yang menolak Allah punya batas berarti dia menolak Al-Quran. Tuh ayatnya sama. Lalu saya ceklah dari ini pakai ayat mana? Lo ayatnya Ar-Rahman 'alal arsis tawa. Ilaihi yus'adul kalim. Kepadanya lah diangkat kalimah. Malaikat ada naik setiap hari, setiap sore. Bagi dia itu dalil Allah bertempat di atas aras. Dan yang paling lucu, mereka berkeyakinan Allah di atas aras. Itu dalilnya Rasulullah Mi'raj. Padahal Mi'raj itu bukan dalil Allah bertempat di aras. Mi'raj itu dalil sholat, sejarah sholat. Itu dua hal yang berbeda. Nah, inilah uniknya umat Islam. Umat Islam ini nggak punya lembaga khusus yang punya otoritas seperti di agama lain. Agama ini nikmat plus musibah. Nikmatnya Bapak ini kalau ngaji bisa jadi penafsir. Kalau nggak ngaji stop dulu, karena menafsir dengan hawa nafsu neraka tempatnya. Mau depan neraka. Ya, jangan coba-coba. Ya. Kalau nggak ngerti uskut. Ya. Kalau nggak ngerti diem aja udah. Ya. Karena orang diem ini dia cukup syahadat masuk surga udah. Tapi kalau dia mulai komentar Allah bertempat, udah dihisap itu kalam. Yang bilang Allah tidak bertempat juga dihisap. Apa dalil dia ngomong begitu? Ya? Maka yang afdol itu cukup baca Qul huwallahu ahad, selesai. Katakanlah Allah Maha Esa, udah beres. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Cuma kan kita ini suka mencari-cari sesuatu yang nggak perlu dicari, menanyakan sesuatu yang nggak perlu ditanya. Makanya orang ini datang katanya ilmiah. Apa itu istiwa? Bagaimana cara istiwa? Nah, Imam Malik jawab, tata cara istiwa maha suci Allah dari itu. Berarti istiwa bukanlah diartikan duduk. Kalau duduk itu ada caranya. Nih saya duduk, ada caranya kan? Duduk. Lebih gede saya apa kursi? Beneran? Allah kalau duduk di atas aras lebih gede mana? Tuh, kalau kita bilang sekali istiwa artinya julus, qu'ud. Karena si Ibnu Karam dan Darimi bilang arti istiwa itu duduk. Antum mau salaf yang begitu? Itu bukan salafus soleh, itu salafut toleh. Ya, Imam Ahmad gak pernah mengajarkan itu. Imam Malik gak pernah mengajarkan itu. Imam Nafi' tidak pernah mengajarkan itu. Syafi'i tidak pernah mengajarkan itu. Sufyan bin Uyainah gak pernah mengajarkan itu. Mereka cuma ngomong Allah istawa, selesai, gak ada komentar. Itu yang disebut salaf. Itu akidah saya. Maka saya tidak memaknai istiwa. Saya tidak mentakwil istiwa. Hanya Allah yang tahu makna istiwa. Itulah kalam Imam Syafi'i. Dipretelin lagi. Kata Imam Syafi'i, wallahu a'lam bimuradi, atau ala ma aradahu Allah wa rasuluh. Istiwa itu, bersemayam itu sesuai dengan maksud Allah dan Rasulnya. Coba ulangi. Sesuai maksud Allah dan Rasulnya. Yang Allah maksud tahu nggak? Bagi mereka yang Allah maksud duduk. Itu berarti mereka menggiring kepada satu pemahaman. Padahal kalimat Imam Syafi'i apa? Itu menyerahkan makna kepada Allah. Maksud Imam Syafi'i, cukuplah Allah yang tahu, kamu nggak usah cari tahu. Tapi oleh mereka teks itu digiring, diperkosa, dipretelin. No, Imam Syafi'i meyakini Allah istawa, karena itulah maksud Allah dan Rasulnya. Ya pretelin enak amat ya.
Ada yang tahu maksudnya? Gak ada yang tahu. Oke. Titik dulu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah mulai ngebul nih ya. Uban nambah nih abis ini nih. Oke, kita stop dulu itu. Saya sekarang mundur ke kajian dasar. Ini dasar. Ini dasar kalau ngaji ilmu akidah. Kita kalau belajar sifat Allah, sifat pertama apa? Wujud. Bener? Apa arti wujud? Ada. Kita ada nggak? Ini ada. Kursi. Udara ada? Bisa lihat udara nggak? Ruhnya ada nggak? Ada cinta nggak di hati? Kelihatan nggak? Ada benci nggak dalam pikiran? Ada. Suka benci sih ya. Kelihatan nggak? Kalau lagi sedih nangis, bener. Ini teteh-teteh, mbak-mbak, ibu-ibu, kalau akad nikah nangis nggak? Sedih atau bahagia? Sedih apa bahagia? Sedih ya? Masa sedih orang nikah? Bahagia ya? Kecuali cerita dangdut ya, cerita balada cinta. Bener, orang bahagia bisa nangis, orang sedih nangis. Terus air mata itu tanda apa? Berarti air mata bukanlah tanda sedih dan tanda bahagia. Air mata itu tanda kolbu sedang tersentuh. Mau sentuhannya kebencian ataupun kesedihan ataupun kebahagiaan. Kolbu merasakan, mata menerjemahkan. Nggak kelihatan. Rasa, makan satu rasa, kelihatan nggak rasa? Tapi dia ada. Beneran. Jangan-jangan kita selama ini ngawang lagi. Makan tuh nggak jelas rasanya apa. Oke, ini muqaddimah. Warna, ini warna apa nih? Baju saya apa? Kopiah saya? Tapi hitamnya beda nggak? Oke. Coba sekarang bayangkan hitam, tapi tidak pada topi, tidak pada kopiah, tidak pada tembok, tidak pada baju, tidak di satu benda. Bisa nggak? Hitam, warna hitam tanpa ada di satu benda. Bisa nggak? Berarti warna mesti nempel di satu benda. Ada warna itu? Wah, tambah ngebul. Biarlah ya, otak kita terlalu besar untuk dianggurin. Jangan dianggurin nih otak. Ini otak masih banyak yang mau dibuka sama dia. Nih saya coba panas-panasin sekarang. Ntar kecanduan. Pegel-pegel sih awalnya. Awal kita push up kan pegel dulu. Tapi besok kalau nggak push up lebih pegel lagi. Mending push up sekalian. Begitulah ngaji ilmu yang berat. Awalnya pegel di otak, lama-lama kecanduan. Kalau ada orang ngaji yang di bawah dosis itu, kita nggak level gitu. Cobain aja tar. Saya ada, antum ada, Allah ada, warna ada, udara ada, cinta ada, semuanya ada. Lalu apa beda ada ini dan adanya Allah? Nah, maka dulu kita kasih contoh yang lebih gampang. Ayam dan telur, masih ingat gak? Kayaknya udah lupa ya. Itu pengajian awal-awal dulu tuh. Ayam, telur, duluan mana wujudnya? Ayam. Karena kelihatan ayam ngeluarin telur. Bener Pak? Pernah ngelihat gak telur ngeluarin ayam? Ya, dulu waktu saya masih kecil saya punya ternak ayam tuh. Itu dari telur keluar ayam. Tuh beda mazhab kita. Jadi duluan mana? Ayam atau telur? Wujudnya telur. Ya salam. Terus yang ngelihat ayam mengeluarkan telur gimana nasibnya? Oke. Ini kan ayat-ayat Allah semua. Jadi ayat itu yang tertulis, kita lihat keluar, oh ada yang tidak tertulis. Tapi dia mengalir di alam dan dia bergerak, berputar terus. Seperti kita khataman Quran kan muter-muter terus. Si telur protes, gua duluan, itu ayam keluar dari gua tuh. Kata si ayam, kamu kan keluar dariku. Ini namanya muter-muter.
ya, disebut debat kusir. Bahasa Arabnya daurun. Daur, muter aja. Kalau perdebatan tadi tidak dibedah dengan ilmu ini, maka orang akan muter terus. Yaudah, suka-suka saya, sukamu, suka-suka kamu. Gak bisa begitu, harus dilerai. Ini orang tengkar. Masalah Allah, masalah wujud, ya. Allah wujud, benar. Kita wujud, ini namanya wujud apa? Benda. Bahasa Arabnya jisim, jasmani. Jasmani bahasa Indonesia itu benda begini, tapi dalam bahasa Arab jisim semua benda, baik benda kasar, halus ataupun molekul-molekulnya tidak bisa dilihat oleh mata. Maka dalam bahasa Arab wujud dibagi dua. Ada wujud Allah, ada wujud selain Allah. Oke? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Kalau nggak antar nggak naik kelas. Wujud selain Allah itu dibagi dua lagi. Ada wujud benda kasar, ada wujud benda halus. Ada yang nambahin satu lagi, namanya wujud sifat, wujud karakter. Warna, penyakit, cinta, benci, senang, susah, itu namanya karakter, sifat. Ada nggak warna? Bener. Tapi tidak ada warna jika dia tidak ada di satu tempat. Sekarang sedih sama benci. Coba benci bayangkan tanpa ada muka orang benci. Bisa nggak? Berarti benci itu kebayang wajahnya gitu ya. Bener. Emang begitu wajah orang benci? Enggak. Psikopat benci wajahnya datar aja. Orang munafik taat zahirnya, batinnya tidak. Jadi jangan terpengaruh oleh zahir. Benda ini baik benda kasar, benda halus. Benda kasar nih, udara, cahaya, ini benda halus. Benda punya karakter wajib, yaitu bertempat. Nah, coba diingat-ingat. Benda pasti Ini kalau ada whiteboard enak nih Pak. Kita panah-panahin. Wujud benda bertempat. Allah benda bukan? Bukan. Wujud Allah bukan benda. Maka wujud Allah tidak nah gitu rumusannya. Dalilnya mana dari Quran? Laisa kamitslihi syai'un, surat Asy-Syura ayat 11. Apalagi dalilnya? Allahus Samad. Bahkan dalilnya Ahad. Ahad itu masuk di sana. Sebelum ada arasy, Allah ngapain? Nganggur. Katanya Allah mesti bertempat. Terus di mana Allah? Ya repot dah. Ya. Ada dalilnya. Cuma mereka dhaifkan pada hadis sahih. Ya. Saya ulang lagi, setiap benda mesti bertempat. Maka udara ini benda dalam ilmu bahasa Arab. Dia butuh ruang, waktu. Butuh ruang dan waktu. Bapak Ibu ini lagi dalam ruang nggak? Bisa nggak duduk tapi tidak di ruangan? Juga bukan di luar ruangan. Bisa nggak? Duduk tapi tidak di suatu tempat. Nggak ngawang, nggak di bawah, nggak di atas, nggak di kiri, nggak di kanan, nggak di depan, nggak belakang. Bisa nggak bayangin? Nggak bisa. Berarti mustahil ada benda tidak bertempat. Sudah, oke. Mustahil ada benda tidak bertempat. Maksudnya gimana? Jangan kebalik-balik. Allah bukan benda, wujud Allah bukan benda, maka dia tidak bertempat. Tapi oleh kelompok mujassimah yang membendakan Allah tanpa mereka sadari, mereka bilang, apa kata mereka?
segala sesuatu yang maujud mesti bertempat. Nah, ini keliru. Apa kata mereka? Segala yang wujud mesti bertempat. Kalimat ini kurang sempurna. Setiap wujud benda mesti itu yang benar. Bukan setiap wujud. Siapa yang ngomong begini? Orang yang mengharamkan filsafat tapi dia mengatakan, membicarakan filsafat. Namanya Syekh Ibnu Taimiyah. Ya, dia ini mengharamkan filsafat, tapi istilah jisim, benda, gerak, ruang, waktu itu kan istilah filsafat semua. Dia haramkan tapi dia katakan. Menarik kan nih? Dia mengharamkan filsafat tapi dia berteori dengan filsafat. Sekarang muncul orang mengharamkan filsafat lalu menyerang ustadz-ustadz yang mengerti filsafat, tapi dia tidak berani menyerang imam dia yang berfilsafat. Lucu gak tuh? Bagi saya lucu. Giliran imam ente gak berani, giliran ustadz yang lain dia berani. Berarti pisaunya mata dua, ya, satu tumpul, satu tajam. Obrolan wujud bersifat, wujud benda bertempat, itu semua filsafat yang bahas. Dipinjam oleh orang ahli akidah. Karena jamaah sudah mulai diracunin bahwa Allah bertempat di satu arah atas. Maka harus kita kembalikan ilmu arah, ilmu tempat kepada pakarnya. Tuh udah mulai nggak fokus nih ya. Oke, kita tarik lagi. Di mana kesalahan orang meyakini Allah bertempat? Kesalahannya pada filsafat materialis yang mereka anut. Jadi kelompok yang meyakini Allah berada di satu arah, dia terjebak dalam satu aliran filsafat yang selama ini mereka haramkan. Nama filsafatnya falsafah madiyah. Apa artinya? Filsafat materialisme. Materialisme, bahwa segala sesuatu mesti karakter seperti karakter benda. Benda mesti bertempat. Allah itu ada, maka Allah ada mesti bertempat. Gitu menurut mereka. Jadi ada seorang mereka ngobrol sama saya, debat saya. Kalau Anda meyakini Tuhan tidak bertempat, berarti Anda meyakini Tuhan tidak ada. Dia ngomong gitu sama saya. Oh, berarti anak-anak gak lolos nih, logikanya, mantiknya gak lolos, karena mengharamkan ilmu mantik. Jadi mereka ini mengharamkan ilmu mantik, ilmu logika, dan ilmu falsafah, tapi menggunakannya serampangan. Jika Anda tidak percaya Allah berada di satu tempat, itu filsafat gak tuh? Filsafat materialisme. Berarti Anda meyakini Allah tidak ada. Tuh, ini kan namanya silogisme. Silogisme namanya. Ya gimana? Pusing nggak? Ini yang kami kerjain dari dulu. Saya nggak pusing-pusing kok. Ya. Mungkin antum perlu terbiasa aja. Terlalu cepat ya? Kita pelanin lagi biar tambah panas kepalanya. Kembali ke ayam, kembali ke telur, biar seru. Yang benar gimana? Ayam bukan dari telur, telur bukan dari ayam. Wujud ayam dan telur diwujudkan oleh sesuatu sosok, bukan ayam, bukan telur. Itulah namanya pencipta ayam, pencipta telur. Wujudnya mesti satu, nggak boleh dua. Yang menciptakan telur dia juga yang menciptakan ayam. Kalau nggak perang ntar kata Tuhan telur, ini telur gue nih. Kata Tuhan ayam, oh ayam, nggak mungkin, mesti Tuhannya sah. Masih ingat 2019 kita tengkar sama teman di grup cuma karena beda coblosan? Itu baru calon raja, calon penguasa. Bisa tengkar loh, bisa pecah loh umat ini. Gimana kira-kira kalau ada dua presiden? Itu dua presiden, ini baru calon udah pecah. Kalau ada dua presiden, hancur negeri ini. Jika ada dua Tuhan, la fasadata, begitu di Quran. Pasti bumi, alam semesta, langit ini hancur semua. Rebutan aras mereka ntar. Iya nggak? Rebutan aras ntar. Rebutan langit dan bumi. Gimana?
mulai ada titik terangnya, bukan ayam, bukan telur. Berarti antum tadi itu kurang cerdas ya. Masih kejebak sama telur, ayam. Terus gimana yang bener? Bukan ayam, bukan telur. Ini enaknya kalau ada guru, diangkat kebuntuan akal kita, di luar ayam, di luar telur, kan enak. Coba antum dikasih PR 70 hari, nggak kejawab itu. Ya, bisa pusing-pusing sendiri, bisa-bisa pulang jadi orang gini. Ya, mikirin Tuhan kok dipikirin. Ya, Allah nggak usah dipikirin, Allah itu dikenal. Kalau kenal cinta, kalau dicinta baru terasa. Orang-orang yang meyakini Allah bertempat, berada di suatu arah, mereka terjebak pada filsafat materialisme. Cuma mereka tega karena nggak mengerti apa yang mereka bicarakan. Kita yang dituduh berfilsafat. Mereka sekarang udah mulai berani mengatakan akidah Asy'ariyah sesat. Terang-terangan loh. Berarti kita yang belajar Allah wujud qidam baqo, hei selamat, Anda orang sesat. Pada belajar itu nggak waktu kecil? Belajar semua? Paling lupa-lupa dikit ya? Apa lupa banyak? Berarti semuanya sesat. Hei orang sesat, mau nggak antum dibilang sesat? Mau nggak ulama dulu yang bawa Islam ke sini disebut sesat? Kiai-kiai kita dibilang sesat. Mau nggak? Ridho nggak? Mereka pendatang baru berani-berani bilang kita sesat. Loh kok Ustadz berani begitu? Loh mereka berani sama kita, masa kita nggak berani? Jangan pengecut ya. In tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Hilangkan keberanianmu dalam takutmu kepada Allah. Allah buat kamu seberani-beraninya orang. Ya, tapi jangan konyol juga ya. Ya pakai ilmu lah, jangan pakai emosi, pakai akal, kolbu. Itulah dalil yang kuat. Al-Quran itu kan turunnya ke kolbu, turunnya ke kolbu. Maka orang baca Quran tidak dengan kolbu, dia akan kemana-mana nggak jelas. Oke, balik lagi ya. Tarik ulur.